Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita sampai ke pembahasan wala yuftiru birikin tahirin sirfin. Kemarin kita sudah membahas tentang sebagian dari pembatalan puasa. Nah, kita akan melanjutkan tentang masalah pembatalan, masih dalam pembatalan puasa. Qala al-muallif musannif kitab mengatakan wala yuftiru, dan tidak batal apa puasa birikin disebabkan ludah tahirin yang suci, sirfin yang murni. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, baik puasa fardu seperti Ramadan, kafarah, qada, nazar, atau puasa sunnah Senin Kemis, puasa Rajab, puasa Sya'ban dan lain sebagainya, maka orang yang berpuasa itu tidak menjadi batal puasanya kalau penyebabnya adalah menelan ludah, yang ludahnya itu suci. Ludahnya itu suci, maksudnya suci itu tidak tercampur najis apapun. Bahkan kalau hanya tercampur darah gusi saja, itu sudah menjadi mutanajis. Ludahnya sudah mutanajis. Nah, ini ludahnya suci, tidak tercampur dengan najis. Dan selain suci, ludah tersebut harus murni, benar-benar ludah saja, tidak ada campuran yang lain. Maka orang yang menelan ludah seperti itu puasanya tidak menjadi batal. Sholat pun sama. Ketika kita sholat menelan ludah, yang ludahnya itu suci dan murni, tidak tercampur apa-apa selain ludah, tidak tercampur sesuatu yang najis, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tetap sah, puasanya tetap sah. Ibtala'ahu min ma'dinihi, yang orang puasa tadi menelan ludah itu, ludahnya masih berada di area mulut. Ludahnya berada di area mulut. Nah, kalau ludah tersebut sudah keluar dari area mulut, maka sudah tidak bisa menjadikan puasa ini tidak batal. Artinya kalau ludah keluar sudah dari sampai ini batasan bibir luar, kemudian kita ambil kembali ludahnya, maka ludah ini kalau kita telan bisa membatalkan puasa. Banyak orang yang berpuasa terus kemudian mengeluarkan lidahnya untuk membasahi bibir. Nah, bibir masih basah, kemudian dia lidah julurkan keluar, dibasahin lagi. Nah, basahan bibir masuk ke dalam mulut melewati lidah ini tadi. Nah, ini kalau basahan itu tertelan atau dia telan, maka bisa menjadikan puasa itu batal. Walau ba'da jam'ihi alal asah,
walaupun orang tersebut ketika menelan ludah yang suci yang murni itu memang sengaja dikumpulkan. Binahwi mustakan, kata musannif. Kalau contoh umpama dia itu mempunyai karet, atau zaman dulu itu ada, kalau orang yang punya sepeda zaman dulu itu ada pentilnya. Nah, pentil itu kalau kita kunyah dia tidak akan rusak, ya kan? Nggak akan rusak, tetap seperti itu. Nah, kita mengunyah karet atau pentil yang seperti itu tadi, langsung terkumpullah ludah kita. Nah, di dalam mulut. Kemudian kita telan, sudah banyak kita telan. Batal nggak puasanya? Tidak. Karena apa? Itu ludah murni, itu ludah suci, tidak tercampur dengan selain ludah. Amalawi batala arikon ijtama'a bila fi'lin fala yadurru qata'an. Yang sengaja menelan ludah suci, ludah yang murni tidak batal, apalagi kalau dia itu tidak sengaja tertelan. Nah, tidak sengaja tertelan, maka tetap tidak batal. Lebih utama, lebih hukumnya itu aulawi. Wa kharaja bi tahir al mutanajjis, mengecualikan ludah yang suci adalah ludah yang terkena najis. Contoh binahwi dami litsatihi, seseorang itu gusiknya berdarah, terus kemudian si ludahnya tercampur dengan darah, berarti ludah itu namanya ludah mutanajjis. Semua darah hukumnya najis, darah apapun itu, sedikit tetap najis. Ya, hukumnya najis. Darah itu bisa bisa dimaafkan ketika darah itu terkena kulit atau bajunya orang sholat. Kita sholat kemudian kita punya bisul, si bisulnya terus kemudian kepencet keluar darah, sholat kita batal tidak? Tidak. Dalam sholat, tapi darah yang sedikit, ya, darah yang sedikit, bisul darahnya sedikit, tidak banyak. Maka sholatnya tidak batal. Tetapi kalau darah tersebut terkena air, nah ini ada air, dikasih darah 1 tetes, maka dia itu akan menjadi mutanajis. Semuanya akan hukumnya mutanajis. Loh, kan hanya sedikit, walaupun hanya sedikit. Jadi darah dimaafkan hanya ketika kita sholat saja, tidak di air, tidak di benda cair. Yang najis yang dimaafkan di air atau di benda cair adalah najisnya bangkai yang tidak mengalir darahnya. Ada nyamuk, nyamuk itu hewan yang tidak mengalir darahnya. Cara mengetahui itu hewan mengalir darah atau tidak bagaimana? Kita ambil nyamuk, terus kemudian kita patahkan 1 kakinya, kita copot 1 kakinya, ngalir tidak darah? Tidak. Ya udah, berarti nyamuk termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Kita masukkan dia itu kecemplung, ya kan, di 1 air, di kopi kita yang panas gitu, nah, mati. Terus bagaimana si kopinya itu? Air kopi itu menjadi mutanajis atau tidak? Tidak. Kita ambil, buang nyamuknya, kita minum kopinya. Kita punya penggorengan minyak, ya kan, terus di sana itu banyak nyamuk, banyak lalat, mati di dalam situ. Si minyaknya mutanajis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia itu terkena hewan yang tidak mengalir darahnya. Jadi yang najis, yang dima'fu anhu, yang dimaafkan di air atau di benda cair, hanya hewan yang mengalir, yang tidak mengalir darahnya. Nah, kalau kita sholat, tadi kan hanya di air, sekarang di sholat bagaimana? Kita sholat, selesai kita salam, kita ternyata ngantongin bangkai semut, hewan nggak ngalir darah. Bagaimana sholat kita tadi? Sah tidak? Tidak. Nggak sah. Kenapa? Karena najis yang dimaafkan di dalam sholat hanya seperti darah nanah yang sedikit. Kalau bangkai apapun itu ngalir darah atau tidak, kok kita bawa di dalam sholat, kita sholat nempel di badan kita, di baju kita, maka sholatnya tidak sah. Itu ya. Kembali lagi ke
puasa. Orang yang ludahnya tercampur dengan darah, ludah itu benda cair. Nah, ludah itu benda cair, kecampur dengan darah, sedikit apapun si darah itu, maka ludahnya menjadi mutanajis. Kalau ludah yang mutanajis, benda yang terkena najis kemudian kita konsumsi, maka hukumnya haram. Mungkin Bapak Ibu yang mendengar suara saya pernah ketika dulu zaman kecil ya, itu terkena pisau berdarah langsung diisep, kemudian ditelan, ya kan? Ini nggak boleh, haram. Karena apa? Mengkonsumsi sesuatu yang najis, tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Makanya gara-gara dia itu sesuatu yang lain selain darah, terus ketelan oleh kita, ditelan oleh kita dalam keadaan berpuasa, itu bisa menjadikan puasa kita batal. Fayuftiru bi btilaihi wa insafa wa lam yabqa fihi atarun mutlaqun. Maka orang yang menelan ludah yang sudah tercampur dengan darah gusi itu tadi bisa menjadikan puasanya batal. Wa insafa, walaupun murni. Nah, bagaimana bisa si ludah itu mutanajis tetapi dia murni darah? Gambarannya seperti ludah tadi sudah tercampur dengan darahnya gusi, si darahnya gusi sudah hilang, tinggal sisa apa? Tinggal sisa si ludahnya saja. Ini ludah sudah menjadi mutanajis. Gini, ada air, nih 1 botol. Air 1 botol ini saya tumpahkan di meja, ya kan? Di mejanya sudah ada darahnya 1 tetes. Maka darah 1 tetes ini ketika bercampur dengan air yang ada di meja ini tadi, itu menjadikan seluruh air mutanajis. Seluruh air mutanajis. Kenapa? Dikarenakan ada air yang kurang dari 2 kullah. Nah, ini istilahnya air kurang dari 2 kullah tercampur sesuatu yang najis, maka berubah atau tidak berubah itu air tetap dikatakan mutanajis. Ludah pun sama. Ada ludah di dalam mulut kita jelas kurang dari 2 kullah, tercampur sesuatu yang najis, darah itu tadi, maka hukumnya semua ludah akan menjadi mutanajis. Jadi walaupun si ludah itu bukan suci bersih atau murni benar-benar ludah, tetapi sebelumnya sudah mutanajis, maka hukumnya pun akan menjadi mutanajis. Dan membersihkan mulut yang mutanajis itu hukumnya wajib. Membersihkan mulut yang mutanajis hukumnya wajib. Kita harus bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita bersihkan benar-benar si mulut kita sudah suci, nah barulah kita boleh hukumnya menelan ludah. Bahkan sebelum sholat, kita sebelum sholat ketahuan gusi kita berdarah, maka kita wajib berkumur untuk membersihkan mulut kita. Nah, wa in li'annahu lamma hurrima ibtila'uhu litanajjusihi sara bi manzilati ainin ajnabiyatin. Karena ketika kita diharamkan menelan ludah yang sudah tercampur dengan najis tadi, yakni mutanajis, maka sesuatu yang mutanajis itu juga hukumnya adalah hukum ajnabiyah. Ajnabiyah itu barang selain yang ada di dalam mulut kita, maka tidak diperbolehkan dan bisa menjadikan puasa kita batal. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dia itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa lithah, gusi yang senantiasa berdarah. Gusinya itu berdarah terus, dikit-dikit berdarah, kena apa dikit berdarah. Itu cobaan, ujian dari Allah. Bagaimana orang yang seperti itu? Apakah dia itu wajib untuk berkumur setiap hari walaupun dia berpuasa atau tidak? Maka jawabannya, karena dia itu umumul balwa,
susah untuk terhindar darinya, ta'assur, dalam kaidah fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Segala macam kesulitan maka akan menarik kepada kemudahan. Nah, ulama fikih menjelaskan wayat harul afu amman ubutuliya bidami litsatihi. Kalau ada orang yang teruji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gusi yang senantiasa berdarah, dia sudah tidak bisa terhindar darinya lagi, sulit susah untuk membersihkan setiap waktu, maka orang tersebut ma'fu anhu, dimaafkan. Darah yang bercampur dengan ludahnya kemudian tertelan oleh dia, maka tidak membatalkan puasa. Bihaitsu la yumkinuhul ihtiras anhu, orang tersebut sulit untuk terhindar darinya. Mau berkumur setiap hari susah, dia bekerja di kantoran dan lain sebagainya, susah baginya, maka ma'fuun anhu, dimaafkan baginya, tidak dihukumi puasanya batal. Nah, wa qala ba'dhum mata ibtala'ahul mubtala bihi ma'a ilmihi bihi wa laysa lahu anhu buddun fa shaumuhu sahihun. Kalau ada orang yang teruji dengan ujian yang berupa darah yang mengalir terus-menerus di gusiknya tadi, maka ludah yang tercampur dengan darahnya itu tidak membatalkan puasa. Fasaumuhu sahihun, puasanya akan tetap sah. Dan mengecualikan dari tadi kata-kata ada ludah yang murni. Pengecualiannya adalah darah yang tercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang suci, seperti dicontohkan di sini itu mutaghayyiran bi humratin nahwi tanbalin, ludah yang berubah disebabkan daun. Tanbal itu daun yang bisa merubah warna sesuatu yang dia sentuh. Nah, zaman sekarang itu ada pewarna makanan. Nah, pewarna makanan dia itu merubah yang asalnya putih jernih menjadi kuning, menjadi merah dan lain sebagainya. Maka ludah yang sudah tercampur dengan sesuatu yang suci, yang dia itu berubah, maka bisa membatalkan puasa. Atau tercampur dengan sabaq khaitin, benang yang diwarna merah, hijau, kuning, hitam, terus kemudian kita masukkan ke mulut. Nah, si lunturannya tadi masuk ke dalam mulut bercampur dengan ludah. Kemudian kita telan ludah tersebut, maka dengan menelan ludah yang sudah berubah disebabkan lunturan benang tadi, itu bisa membatalkan puasa. Nah, atau tercampur dengan ludah lain atau basahan lain yang sudah keluar dari area mulut. Area mulut berarti ini syafah, bibir luar sudah keluar dari dalam mulut ini. Nah, kalau kita mengeluarkan lisan kita untuk membasahi bibir, lidah kita untuk membasahi bibir, kemudian si bibir masih basah, kita keluarin lagi, julurkan lagi si lidahnya untuk membasahin sini. Nah, si lisan ini, lidah ini membawa basahan yang sudah ada dari luar. Kemudian kita tarik ke dalam, kita telan basahan tadi, maka bisa menjadikan puasa batal. Atau dengan siwak, siwaknya basah, ya, sudah kita pakai basah, kemudian kita pakai lagi. Nah, yang basahannya tadi bisa terpisah, ya, basahan yang bisa terpisah. Maka basahan yang sudah keluar ini tadi, kemudian kita masukkan lagi, kita telan si basahan yang dari siwak ini tadi, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya, siwak yang basahannya bisa terpisah, ya, bukan siwak yang basahannya tidak terpisah. Bi khilafi ma law lam yakun alal khaiti ma yanfasilu li qillatihi aw li asrihi.
Berbeda halnya kalau si benang yang kita mau masukkan ke dalam mulut tadi itu kering, atau si benangnya basah cuman basahannya tidak bisa terpisah, atau siwak basah, oke ini siwak basah tetapi basahannya tidak terpisah sehingga tertelan oleh kita, maka basahan tersebut tidak bisa menjadikan puasa kita batal. Ka'atarima ilmat madah, sebagaimana kita susah untuk menjaga, yaitu bekas atau sisa air kumur-kumur. Ketika kita berpuasa kita disunnahkan untuk berkumur. Setelah kita berkumur, apakah kita harus menghilangkan sisa air kumur tadi yang ada di dalam mulut? Kering banget atau murni tidak ada air sisa berkumur? Tidak bisa. Maka kalaupun ada sedikit-sedikit tidak masalah, itu ma'fu anhu. Susah kita mau mengeluarkan semuanya air sisa kumur-kumur tadi, tidak bisa. Li ta'asur, karena kita susah untuk menjaga benar-benar air sisa kumur tidak tertelan, itu tidak bisa. Nah, karena berkumur-kumur itu pun tetap disunnahkan walaupun seseorang dalam keadaan berpuasa. Wa in amkana majjuhu, walaupun dia itu memungkinkan atau bisa bagi dia untuk mengeluarkan seluruhnya tanpa tersisa sedikit pun. Nah, tapi kan itu susah gitu. Maka dimaafkan, air sisa berkumur dimaafkan. Fala yukallafu tanshiful fam anhu, maka orang yang sedang dalam keadaan berpuasa kemudian dia itu berwudu dan berkumur tidak diwajibkan, tidak dibebankan bagi dia untuk mengeringkan air sisa kumur dalam mulut. Enggak ada beban seperti itu. Nah sekarang kalau ada sisa makanan di dalam mulut kita, sisa makanan dalam mulut kita, kemudian tanpa disengaja si sisa makanan itu mengalir bersama dengan ludah dan tertelan tanpa kesengajaan, ya, tanpa kesengajaan. Apakah menjadikan puasa kita batal? Tidak, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tanpa unsur kesengajaan, ya, tanpa unsur kesengajaan. Lam yuftir, tidak membatalkan. Jika dia itu tidak bisa membedakan antara itu sisa makanan atau tidak. Tidak bisa bedain. Berbeda halnya kalau memang jelas-jelas itu sisa makanan dan terasa oleh kita, oh ini sisa makanan, dibiarin di dalam mulut dan akhirnya tertelan, maka bisa menjadikan puasanya batal. Nah, amma idza lam ya'jiz awi batala'ahu qasdan fa innahu muftirun jazman. Kalau orang tersebut itu mampu untuk mengeluarkan sisa makanan tapi tidak ia keluarkan atau sengaja dia telan, maka jelas itu bisa membatalkan puasanya walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit dari sisa makanan yang nempel di gigi dan lain sebagainya tertelan oleh kita, maka bisa membatalkan puasa. Wala yuftiru bisabqi ma'in jauf mughtasilin an nahwi janabah. Ini kemarin sudah kita bahas tentang orang yang berpuasa kemudian dia mandi. Dengan sebab dia mandi masuk air ke lubang mereka, ke telinga biasanya. Mandi masuk ke telinga. Batal atau tidak puasanya? Maka ada dua pentafsilan, ada dua perincian. Pertama, kita lihat mandinya itu mandi ibadah atau mandi adah. Ibadat mandi junub, mandi sunnah sebelum Jumat, atau mandi kebiasaan. Pagi-pagi dia mandi karena mau berangkat ke kantor. Pagi-pagi dia mandi supaya seger badannya. Maka ini mandi kebiasaan. Kita lihat, kalau mandinya mandi kebiasaan maka batal puasanya.
Nah, mandi biasa bukan mandi ibadah, maka batal puasanya. Kalau dia mandi terus kemudian masuk air ke lubang yang dia punya. Sekarang kalau mandi ibadah bagaimana? Mandinya seperti mandi mau berangkat sholat Jumat, dia puasa jam 9 pagi dia mandi. Kenapa? Saya mau berangkat sholat Jumat. Mandi sebelum berangkat sholat Jumat hukumnya sunnah, berarti mandinya mandi ibadah. Bagaimana hukumnya kalau dia mandi terus kemudian kemasukan air? Maka tafsil, mandinya bagaimana caranya dia mandi? Menyelam atau tidak? Atau dia itu mengguyur pakai gayung, pakai shower, pakai selang, atau nyelam di kolam renang? Kalau mandinya dia itu pakai gayung, pakai selang, pakai shower, kemasukan air, masuk air ke telinga, ke lubang dia, maka tidak batal puasanya. Kalau mandinya apa? Mengguyurkan. Nah, kalau mandinya nyelam ke kolam renang dan lain sebagainya, maka puasanya jelas batal. Nah, itu ya, itu untuk orang yang masuk kepadanya air. Itu bisa membatalkan jika mandinya tadi dengan cara menyelam. Nah, dengan cara menyelam maka jelas batal. Begitu juga kalau orang berkumur. Nah, kama idza sabaqal ma ila dakhil lil mubalaghah fi ghuslil fam al mutanajjis. Orang yang berkumur disebabkan mulutnya mutanajjis, mulutnya gusiknya berdarah, maka kita wajib membasuh mulut kita wajib berkumur. Nah, ketika dia berkumur tadi itu mubalaghah, saking semangatnya, nah, dia itu berlebihan di dalam berkumur dan akhirnya ada yang tertelan oleh dia. Batal tidak si puasanya tadi? Tidak. Karena apa? Karena berkumurnya tadi itu memang diperintahkan oleh syariat. Gara-gara si mulutnya kena najis, akhirnya dia diperintahkan untuk berkumur. Wudhu pun sama, ketika kita wudhu dalam keadaan puasa tetap diperintahkan untuk berkumur, tetap diperintahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Maka ketika kita berkumur sudah biasa-biasa saja, tetap tertelan, maka tidak bisa membatalkan puasa. Nah, bikhilaf ima idza tasalamun ghamisan fasabaqal ma ila batinil udhun awil anf fa innahu yuftiru. Berbeda halnya dengan orang yang mandi tapi dia itu munghamis. Munghamis itu mandinya nyelam. Nah, maka orang yang mandi dengan cara menyelam tadi kemudian masuk air ke telinga dia, masuk air ke hidung dia, itu bisa membatalkan puasa likarohatil inhimas, karena mandi dengan cara menyelam sedangkan dia dalam keadaan berpuasa hukumnya makruh. Wa kharaja bi qauli an nahwi janabatin al ghuslul masnun. Naam, far'un. Orang yang berpuasa boleh baginya untuk iftar, untuk berbuka puasa, bi khabari adlin bil hurubi. Satu, dengan sebab dia itu mendengar kata-kata orang adil yang mengatakan waktu maghrib sudah datang. Ya, dengan apa? Khobarnya orang adil, walaupun satu. Dengan kabarnya orang adil yang mengatakan maghrib sudah datang, maka kita sudah diperbolehkan untuk berbuka puasa. Wa kadza bisima'i adzanihi, begitu juga dengan mendengar azannya orang adil. Maka orang yang azan ini muadzin, petugas azan, disyaratkan dia harus adil. Adil itu apa? Nah, adil itu susah syaratnya, yaitu dia itu lam yartakib, dia itu belum pernah melakukan dosa besar. Itu orang adil. Kalau udah pernah melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat, maka tidak dikatakan orang adil, namanya orang fasik.
Atau oh ya dia nggak pernah ngelakuin dosa besar, tetapi syarat yang kedua, kalau dia belum pernah melakukan dosa besar, maka syarat yang kedua dia itu lam yartakib alas saghair, dia itu tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil apa? Seperti contoh paling mudah, ketika kita jalan di jalan raya, ada perempuan wanita yang pakai baju kurang, nggak tertutup, kemudian kita pandeng terus. Nah, ini dosa kecil termasuknya. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Nah, dia itu terus menerus ngelakuin yang kayak gitu, maka berarti dia fasik, bukan orang adil lagi. Nah, atau dia ngomongin orang. Nah, tetapi kalau dalam kitab Al-Kabair disebutin ngomongin orang, gibah itu termasuk dosa besar. Nah, dalam sana. Nah, ini nanti ada definisi dosa besar itu kayak apa, dosa kecil itu kayak apa. Yang definisi jumhur ulama mengatakan bahwasanya dosa besar itu adalah dosa-dosa yang di sana ada hadnya. Ada had potong tangan, ada had dicambuk, ada had dirajam, ada had dikisos, yaitu dosa besar. Yang tidak ada hadnya itu berarti dosa kecil. Nah, ini syarat orang adil tidak pernah terus menerus melakukan dosa kecil, karena kalau dosa kecil terus menerus dilakukan akan menjadi besar. Dan yang terakhir, oh dia itu orang tidak pernah ngelakuin dosa besar, dia itu juga tidak pernah ngelakuin, tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Yang ketiga, dia itu tidak melakukan sesuatu yang bisa menggugurkan, yang bisa menghilangkan muru'ah, kewibawaan. Nah, kewibawaan. Orang sekelas kiai besar, sekelas ya Pak, umpama kita contoh Kiai Ma'ruf Amin, nah, wakil presiden, kiai besar, ulama, nah, termasuk orang alim beliau. Beliau itu jalan-jalan hanya pakai kaos singlet. Jalan di pinggir di jalan raya pakai kaos singlet, hilang nggak kewibawaannya? Bakal hilang. Sekelas beliau ya, bakal hilang itu. Maka orang yang kayak gini itu akan menghilangkan muru'ah dan tidak termasuk orang adil lagi. Dikatakan orang fasik. Nanti kalau menghilangkan muru'ah tinggal melihat orang sekelasnya. Kalau orang sekelas tukang bangunan, dia itu berjalan di jalan raya hanya pakai kaos singlet, hilang nggak muru'ah, wibawa? Enggak, karena kelasnya tukang bangunan gitu. Jadi beda-beda. Nah, ini orang adil. Petugas adzan itu disyaratkan adil, karena orang adzan ini memberikan kabar bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Itu ya. Kalau waktu sholat maghrib sudah masuk berarti otomatis boleh bagi kita untuk berbuka puasa. Nah, kalau orang itu ragu bagaimana? Ini sudah benar maghrib atau belum? Saya mau berbuka nih. Dia masih ragu. Nah, masuk waktu maghrib atau belum? Kemudian diterabas oleh dia. Udahlah, makan aja. Maka si puasanya akan batal dan tidak sah. Wajib bagi dia mengqadha'nya. Kenapa? Karena al-asal adalah baqaun nahar. Hukum asalnya tetap siang sampai dia itu yakin benar-benar sudah masuk waktu maghrib, baru boleh baginya untuk makan. Ya. Nanti sama dikiaskan juga dengan ketika orang makan sahur. Orang makan sahur terus kemudian ragu, ini sudah fajar atau belum ya? Nah, ragu dia, terus makan aja, makan sahur. Sah nggak puasanya? Sah. Dikarenakan baqaul lail, hukum asalnya itu nanti tetap ada di malam hari. Nah, ini pelajaran yang kayak gini kita bisa dapat di pelaji kitab yang namanya Asbah wan Nadhair atau kaidah-kaidah fikih. Nah, wa ma'adzalika al-ahwatu as-sabru lil yakin. Orang yang ragu seperti itu tadi disuruh untuk bersabar sampai datang keyakinan bahwasanya sudah benar-benar masuk waktu maghrib. Wa yajuzu, dan boleh apa al-aklu, makan, idza dhanna, ketika menyangka baqa al-lail bijtihadin au ikhbarin. Boleh bagi orang yang di malam hari atau dia menyangka, oh ini masih malam nih. Ya, bedakan ya.
antara malam dengan siang dalam bab puasa. Kalau siang itu mulai dari fajar, nah muncul fajar sampai maghrib, itu namanya siang dalam bab puasa. Malam dari kapan sampai kapan? Malam itu dari maghrib sampai sebelum muncul fajar, itu namanya malam hari. Maka ketika kita niat puasa, diwajibkan untuk tabyid, menginapkan niat di malam hari. Berarti sah kalau kita berniatnya setelah berbuka puasa. Udah berbuka terus kemudian kita niat nawaitu somagotin an adai faridi syahri Ramadan, maka sah puasa kita, ya. Nah, orang yang menyangka, oh ini malam nih masih ada nih makan hanya persangkaan saja ya, maka puasanya tetap sah. Atau bahkan ragu, ini sudah siang atau masih malam, dan dia makan saja padahal dia itu berada di waktu malam ya, maka sah puasanya, tidak apa-apa. Li'annal asal baqa al-lail, karena hukum asalnya adalah tetap berada di malam hari. Nah, walau akala bijtihadin awalan aw akhiran fabana annahu akala naharan batala saumuh. Kalau ada orang yang makan, ya, makan berbuka umpamanya, dia itu berbuka puasa, dia itu sudah berijtihad, oh ini udah masuk waktu maghrib, dan ternyata salah, ternyata belum masuk waktu maghrib, maka puasanya tadi batal dan wajib baginya untuk mengqadha. Atau makan sahur, dia itu sudah berijtihad, ini masih malam hari, belum masuk ke fajar, ternyata ketika dia makan tadi itu sudah masuk waktu fajar, maka puasanya batal dan wajib baginya untuk mengqadha. Karena apa? Itla ibrata bidzan al-bayyin khata'uh, karena orang yang menyangka dan ternyata salah persangkaannya tadi, itu menyebabkan puasa menjadi tidak sah atau puasa menjadi batal. Nah, kalau tidak terbukti apa-apa salah dan benarnya, maka tidak jadi masalah, puasanya tetap sah. Walau tolaa, dan jika muncul apa al-fajru fajar, wa fi famihi, dan itu ada di dalam mulutnya shaim atau man, ta'amun adalum, adapun makanan, fala fadhahu, kemudian ia memuntahkannya, qabla an yanzila minhu syai'un li jawfih, sebelum masuk sesuatu ke dalam kerongkongannya, sahha saumuh, maka puasanya sah. Makan sahur, dia masih makan, di dalam mulut ada makanan, ada nasinya, kemudian muncul atau datang fajar, seperti contoh azan, ya kan? Atau kita punya jam, kita punya jadwal imsakiyah yang dari Kemenak Bandung, ya kan? Pas kita makan itu di dalam mulut kita masih ada makanan, kita ngelihat jam, loh udah habis waktu sahurnya, masuk ke waktu fajar. Kemudian dia setelah tahu seperti itu langsung dikeluarkan seluruh isi yang ada di dalam mulutnya tadi, nasi keluarin semuanya, tidak tertelan oleh dia, maka puasanya akan tetap sah. Ya, puasanya akan tetap sah. Dan ini menyangkal, menolak orang yang berpendapat bahwasanya orang berpuasa masih makan sahur, kemudian terdengar azan, masih boleh makan sampai azan itu selesai. Dan ini sharih, benar-benar dinyatakan penolakan ini di dalam kitab Takriratus Sadidah. Di sini ditolak, di kitab Takrirat Sadidah juga ditolak. Tidak dibenarkan jika ada azan subuh, kemudian dia tetap masih makan aja. Sampai kapan? Sampai nanti adzannya selesai. Itu tidak dibenarkan. Karena apa? Dikarenakan waktu puasa dari kapan? Apakah waktu puasa itu mulai dari selesainya adzan sampai maghrib, atau mulai dari munculnya fajar? Nah, kita kembalikan ke asas, ke dasarnya. Seluruh ulama madzhabul arba'ah, madzhab 4 ini sepakat waktu puasa mulai munculnya fajar.
Sampai kapan? Sampai munculnya maghrib, sampai waktu maghrib datang. Maka orang yang makan terdengar azan subuh, maka semua isi mulutnya harus dikeluarkan. Nah, kalau sudah dikeluarkan, dia tidak tertelan apapun setelah datangnya azan tadi, atau setelah dia mengetahui bahwasanya fajar itu sudah muncul, maka puasanya akan tetap sah. Wa kadza law kana mujami'an inda ibtida'i tulu'il fajri fanaza'a fil hali ay akiba tulu'ihi fala yuftir wa in anzal. Begitu juga kalau ada orang yang menjima. Ada orang yang jima istrinya, kemudian masih dalam keadaan menjima tadi, muncul fajar, terdengar adzan subuh. Kok sudah subuh? Gitu. Langsung dia lepas seketika itu, maka tidak batal puasanya, dan puasanya tetap sah. Wa in anzal, walaupun dia keluar air mani setelah dicabutnya, maka puasanya tidak batal. Nah, kalau dia itu diam saja, nah, setelah adzan, dengar adzan subuh, diam saja, masih saja jima, maka batal puasanya. Setelah dia dengar adzan masih ngunyah, masih menelan makanan, maka puasanya akan batal. Wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Nah, wa yubahu fitrun fi saumin wajibin bi maradin mudirrin. Diperbolehkan bagi seseorang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya jika dia itu mempunyai udzur. Seperti dicontohkan udzurnya udzur sakit, yang sakitnya itu memadharati dia, menjadikan dia itu tidak kuat. Nah, gara-gara apa? Gara-gara sakit tadi nggak kuat puasa dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya, dan wajib bagi dia untuk nantinya mengqadha puasa. Nah, ka'an khasya minasaum bud'ubur contoh sesuatu atau sakit yang memperbolehkan dia itu untuk membatalkan puasanya adalah dia itu punya penyakit mah umpamanya. Kemudian kalau dia puasa, si mahnya nanti nggak akan sembuh-sembuh, itu memperlambat kesembuhan. Maka dengan sebab sakit seperti ini, boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Boleh, nanti wajib untuk baginya apa? Mengqadha puasanya. Atau dalam keadaan safar. Nah, kalau orang safar ini dari Bandung pergi ke Jakarta, boleh nggak membatalkan puasa? Boleh, tapi syaratnya adalah dia itu berangkat safarnya sebelum fajar. Kalau berangkat safarnya setelah fajar, jam 6 baru berangkat, nah, maka tidak boleh baginya membatalkan puasa. Begitu juga sholat Jumat. Ada orang sholat Jumat, dia tuh terus kemudian ada orang di hari Jumat dia safar. Boleh nggak dia ninggalin sholat Jumat langsung sholat duhur gitu saja? Boleh, tapi dengan syarat dia berangkatnya sebelum fajar hari Jumat itu. Kalau berangkatnya itu setelah fajar, jam 6, jam 7 pagi baru berangkat, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sholat Jumat. Dia wajib untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, kecuali kalau safarnya safar maksiat. Nah, safar dulu pernah kita jelaskan, safar itu ada 3 macam: ma'asi bis safar, ma'asi fis safar, dan ma'asi bis safar fis safar. Dari Bandung ke Jakarta tujuannya untuk nyopet, Bandung ke Jakarta tujuannya untuk begal. Nah, itu safar maksiat, berarti tidak boleh bagi dia batalin puasa. Nggak boleh bagi dia mengkosor atau menjamak sholat, tidak bisa. Karena ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah keringanan itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, atau safar ma'asi fis safar, dia itu dari Jakarta ke Bandung tujuannya baik untuk silaturahmi, tetapi di tengah-tengah jalan dia itu bermaksiat. Nah, di sana maka tidak boleh baginya untuk mengambil rukhsah atau keringanan-keringanan dalam syariat
Islam, atau memang dari Bandung ke Jakartanya itu sudah bermaksiat tujuannya, di tengah jalan ditambahi maksiat lagi. Maka bagi orang yang maksiat dengan safarnya itu tidak diperbolehkan mengambil rukhsah atau keringanan di dalam syariat Islam. Allahu a'lam. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Barangkali jamaah yang menanyakan seputar puasa dipersilakan. Salat. Disebutkan bahwa melakukan perbuatan dosa yang kecil tapi berulang-ulang termasuk orang fasik atau bukan orang kafir. Itu berulang-ulangnya kategorinya gimana? Apakah setiap hari, setiap bulan? Orang yang melakukan dosa kecil berulang-ulang dikembalikan kepada adat. Oh, itu terus-menerus dia melakukan dosa kecil. Maka kalau orang mengatakan berulang-ulang, ya khair, itu berarti orang fasik. Gitu. Namanya orang fasik. Dan dijelaskan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, sekarang kita susah nyari orang adil. Karena kebanyakan manusia sekarang mesti ngelakuin dosa kecil dan itu berulang-ulang gitu. Bahkan dia itu dalam hatinya nggak suka sama orang, saya nggak suka sama dia. Nah, terus menerus dia lakukan. Maka dia itu istimrar ala saghair dan dikatakan orang itu fasik. Susah kita nyari orang adil sekarang ini, serba darurat gitu. Wali nikah disyaratkan orang adil, syarat itu. Nah sekarang kita nggak menemukan wali nikah, bagaimana? Orang nggak menemukan orang adil. Nah berarti udah darurat gitu. Semuanya serba darurat sekarang. Allahu a'lam. Nah. Mohon penjelasan. Yang kedua berkaitan buka puasa di masjid itu ada kaitan dengan keutamaan. Apakah mendahulukan contoh ya waktu azan di azan apakah dia buka azan? Nah. Berarti jamaahnya apakah dia mendengarkan azan kemudian sambil berbuka atau dengarkan azan dulu baru dia buka, yang lebih utama. Nah, masalah apa tadi yang pertama? Fajar, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar itu ada dua macam. Yang pertama adalah fajar kadzib, ya, yang datang duluan. Fajar kadzib itu cahayanya adalah naik ke atas, lurus gitu. Setelah ada cahaya naik ke atas, terang ke atas, kemudian setelahnya datang gelap. Itu fajar kadzib. Kalau fajar shadiq, cahayanya itu melebar. Nah, dan setelah ada cahaya yang melebar ini akan tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Dalam hadis disebutkan fajar kadzib ini tidak mewajibkan dan tidak mengharamkan. Kalau fajar shadiq mewajibkan dan mengharamkan. Maksudnya bagaimana? Ada di kitab Bulughul Maram. Fajar kadzib itu tidak mewajibkan, tidak mengharamkan. Tidak mewajibkan sholat subuh, tidak mengharamkan orang makan kalau dia puasa. Itu fajar kadzib. La yata'allaq bihil hukum katanya. Enggak ada hubungan. Kalau fajar kadzib ini enggak ada hubungannya dengan hukum. Tapi kalau fajar shadiq itu ada hubungannya dengan hukum, yakni dia itu fajar shadiq bisa mewajibkan, yakni mewajibkan orang sholat subuh, dan bisa mengharamkan orang untuk makan bagi orang yang berpuasa. Nah, yang dimaksud daripada fajar dari awal tadi adalah fajar shadiq, ya, fajar yang ada kaitannya dengan hukum, yaitu mengharamkan seseorang untuk makan
bagi yang berpuasa. Nah, pertama. Yang kedua, keafdoliyahan, keutamaan bagi orang yang berbuka puasa. Satu, bagi muadzin, dia itu berbuka dulu atau adzan dulu. Ada kesunahan di dalam berpuasa, yakni ta'jilul iftar, bersegera untuk berbuka jika memang sudah benar-benar masuk waktu maghrib. Maka afdol, keutamaannya adalah dia itu berbuka dulu. Dengan cara apa? Yang penting batalin puasa, minum 1 teguk kemudian adzan. Afdolnya seperti itu. Nah, bagi mustami'in bagaimana? Orang yang mendengar, yang dia itu mereka berbuka bareng di masjid, apakah makan dulu atau dengerin adzan dulu? Tetap berbuka dulu. Sama, berbuka dulu. Setelah berbuka, apakah nanti orang yang adzan terus kemudian kita tetap makan? Ya, sunnahnya kalau ada dengar adzan ini, kita disuruh untuk diam sejenak, nunggu adzan selesai. Nah, kita enggak, kalau minum pun kita tinggal dulu, kita makan tinggal dulu, apapun pekerjaannya kita tinggal dulu. Setelah kita jawab adzan, selesai adzan baru lanjutin lagi. Sunnahnya seperti itu. Tapi kan orang-orang sekarang tidak pada sabar ya. Udah dengerin adzan sambil jawab sambil makan. Itu. Kalau untuk afdal itu kita tetap minum dulu. Oh, sudah masuk waktu maghrib, minum dulu aja. Ya kan? Setelah kita dengar adzan, kita diem, tinggal dulu aja. Setelah kita dengar adzan, kita jawab adzan, selesai adzan, nah barulah kita terusin lagi, gitu. Dan termasuk kesunahan lagi tidak langsung makan besar, tidak langsung makan nasi, ya. Ketika berbuka itu, makannya kapan? Setelah sholat. Nah, setelah sholat nanti baru makan nasi, makan besar, gitu. Nah, ketika kita berbuka ya hanya 3 kurma, terus kita minum, selesai. Kita sholat, setelah sholat baru kita makan. Nah, silakan yang baik itu mesti ada. Ya, silakan. Nah. Ustaz, mana misalkan kita berhubungan sama istri, kemudian kita mandi junubnya setelah azan subuh misalnya, apakah puasa kita sah atau batal? Nah, orang yang junub masuk ke waktu puasa, dia itu dalam keadaan junub. Bagaimana hukumnya? Puasanya tetap sah. Kalau dia itu mandi junub, terus kemudian kemasukan air dan lain sebagainya, masuk ke penjelasan tadi. Yang pertama, puasanya tetap sah. Kemudian kalau dia mandi junub, kemudian kemasukan air ke telinga, mandinya bagaimana? Kalau cara mandinya menyelam, maka batal puasanya. Kalau tidak menyelam, maka tidak batal puasanya, karena mandinya mandi wajib, mandi yang disyariatkan. Nah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut. Rasul mandinya setelah masuk waktu fajar dalam keadaan junub, dan Rasul langsung mandi. Nah, selesai sahur kita gosok gigi. Apakah gosok gigi membatalkan puasa? Tertelan si pasta giginya atau tidak? Atau airnya atau tidak? Kalau tidak tertelan air dari luar atau tidak tertelan pasta giginya, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau sisa-sisanya bagaimana? Nanti sama seperti air wudhu. Nah, air wudhu itu tadi kalau ada sisanya, apakah wajib kita mengeringkan sekering-keringnya? Enggak. Itu ya. Yang penting tidak ada benda atau sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, kalau hanya asar itu apa sih? Hanya rasa. Nah, kalau kita pakai odol, pasta gigi itu ada rasa minnya itu tertelan bagaimana? Tidak masalah, karena itu bukan benda. Dia itu hanya apa sih istilah kita itu? Asar. Bahasa Indonesia apa? Rasa. Sisa lah. Nah, sisa tapi bukan benda ya. Sisa bukan benda, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, boleh kita gosok gigi, boleh kita bersiwak, dan hukumnya itu tidak makruh sebelum tergelincir matahari, sebelum duhur.
Nah itu tidak masalah. Tapi kalau setelah duhur itu kena hukum makruh. Kenapa? Dikarenakan rihu shaim atau bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyab min rihil misik. Nah, indallah, tapi menurut Allah, di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau misik. Maka kita kalau menghilangkan hukumnya makruh. Nah, itu punya kita kok kita hilangkan gitu. Tapi Imam Nawawi mengatakan nggak ada makruh, ya, tidak masalah. Nah, ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar. Tidak puasa. Tapi kalau misalnya safarnya itu setelah asar puasa, tapi itu nggak kondisi darurat, misalnya kejadian atau sesuatu yang harus berangkat dengan niat memang dengan safar atau bersumpah atau silaturahmi, itu gimana bisa jadi diboleh? Nah, kaidah awal, orang berpuasa boleh membatalkan puasanya jika dia safar, berangkatnya sebelum fajar. Itu kaidah awal. Kemudian kalau berangkat setelah fajar boleh nggak membatalkan? Tidak boleh. Kecuali kalau ada darurat yang lain. Contoh darurat lain, kalau dia itu safar hari itu jam 7 baru berangkat dan itu memang panggilan mendesak, oke, berangkat. Di tengah jalan dia itu nggak kuat, perutnya melilit. Nah ini darurat yang kedua berarti. Nah dia itu membatalkannya bukan sebab safarnya, tetapi sebab perutnya melilit. Atau sebab kalau dia itu tidak makan dia akan lemes banget dan nggak kuat meneruskan safarnya. Nah ini berarti membatalkan puasa bukan gara-gara safarnya, tetapi gara-gara sesuatu yang lain. Boleh. Itu gara-gara sesuatu yang lain, bukan safar. Jarak safar itu berapa? Jarak safar malhalatain sekitar 80 sampai 84 km. Iya, enggak, kita ke tujuan aja, bukan pulang perginya. Seperti kita ke mana? Kita ke Sumedang, ada enggak 80 kilo? Enggak ada. Nah, berarti kalau kita ke Sumedang itu safar namanya, tapi tidak ada 80 kilo, kita enggak boleh membatalkan puasa. Itu namanya safar qasir. Kalau dalam kitabnya istilahnya safar qasir. Dalam safar qasir ini boleh kita sholat sunnah sambil nyetir, boleh, atau menjamak sholat boleh, tapi mengqasar tidak. Mengqasar harus 80 ke atas, membatalkan puasa juga harus 80 ke atas. Nah